meluruskan dan mendapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanduril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yahruju min baini sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sadr innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqal ladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya
qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Usikum ibadallah wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah yang Maha Rahman dan Rahim atas segala limpahan nikmatnya yang tak terbilang, yang luasnya melampaui samudra, lebih-lebih nikmat iman dan Islam sebagai permata paling berharga dalam hidup kita selaku mukmin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul akhir zaman yang menjadi uswah hasanah bagi seluruh umat manusia. Dialah Nabi pembangun peradaban mulia dan penyebar risalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pada pagi hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriah waktu Indonesia, kita kaum muslimin
berkumpul di tanah lapang dengan usul dan hikmat, menunaikan sholat Idul Adha, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua bertakarub kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kepasrahan diri yang tinggi guna meraih ridho dan karunia-Nya. Kita kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai wujud kesaksian selaku hamba yang dhaif, hamba yang lemah atas kemaha-agungan, kemaha-terpujian, kemaha-sucian Allah sebagai Khaliq yang maha segalanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika umat Islam di negeri ini menjalankan sholat Idul Adha dan berkurban, saudara-saudara kita kaum muslimin sedunia dengan sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci, menunaikan sholat Idul Adha, berkurban dan berhaji, ketiganya merupakan amaliyah ibadah kepada Allah. Setiap ibadah meski berbeda rukunnya satu sama lain, pada hakikatnya sama untuk bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya serta menunaikan apa yang diizinkan olehnya. Semua ibadah yang kita tunaikan tiada lain untuk menjadikan diri kita sebagai insan, seorang muslim, seorang mukmin dan muttaqin, sehingga menjadi seorang yang muhsin sejati guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin jamaah Id yarhamukumullah. Selanjutnya pada saat yang berbahagia ini, mari kita renungkan pelajaran yang kita petik dari perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga terutama dalam berkaitan dengan urusan ibadah kurban dan haji. Yang pertama, kita belajar untuk senantiasa ikhlas. Berhaji dan berkurban mengajarkan jiwa ikhlas untuk menyebarkan nilai kebajikan utama dalam kehidupan setiap muslim. Ikhlas merupakan jiwa tunduk yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melahirkan pribadi yang tanpa pamrih dalam berbuat kebaikan. Mereka yang hidupnya ikhlas akan mampu membebaskan diri dari hasrat-hasrat sesaat, seraya melintas batas ke peran-peran utama syarat makna seperti insya Allah senantiasa suka untuk menolong, suka untuk berbagi dan peduli terhadap sesama. Mereka berbuat mulia atas nama Allah agar menjadi seorang muhsinin bagi kemanusiaan semesta. Siapapun yang berkurban dan berhaji serta amal apapun itu dalam ritual Islam, sejatinya menambahkan peribadatan itu pada niat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk kurban, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang akan mencapainya. Demikian juga dengan urusan haji. Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a kayomi waladatu ummu. Karena keikhlasannya, siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia berpulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Ajaran ketulusan ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya, yaitu Siti Hajar dan putra tercintanya Ismail. Dalam Al-Quran mengisahkan bagaimana beliau melakukan keikhlasan itu. Tidak ada kalimat lain selain kalimat sami'na wa ata'na. Pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab selaku orang yang beribadah adalah, apakah kita semua sudah semakin ikhlas? Ikhlas dalam beribadah tanpa merasa beban. Ikhlas dalam mensyukuri nikmat dengan menjalankan kemanfaatan anugerah Allah sebaik-baiknya. Ikhlas ketika kita menerima musibah baik ringan maupun berat tanpa merasa diri diabaikan Allah.
ikhlas tatkala harus berinfak, ikhlas tatkala harus berzakat, ikhlas ketika kita harus berkurban, ikhlas ketika berjuang di jalan Allah yang kita anggap berat. Ujian keikhlasan justru terletak ketika harus berhadapan dengan hal-hal yang kita anggap berat dan tidak menyenangkan, yang mengandung esensi di baliknya sebagai batu ujian kesabaran, kesyukuran, dan pengabdian menuju kehidupan penuh makna selaku insan yang bertakwa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kehidupan umat dan bangsa, sungguh diperlukan jiwa berkorban, berbasis iman untuk tegaknya kebenaran, tegaknya kebaikan, tegaknya kemajuan, dan segala keutamaan yang ingin dicapai. Termasuk bagi mereka yang selama ini memiliki amanat kekuasaan dan memiliki kekayaan berlebih untuk siap berkorban demi kesejahteraan rakyat yang masih dilanda kehidupan yang dhaif, kehidupan yang tergolong kepada para mustad'afin di negeri yang kita cintai ini. Tanpa pengorbanan dengan jiwa, pikiran, perasaan, dan perbuatan yang tulus dan utama dari para elit dan warga bangsa, maka tidak mungkin tercipta kehidupan yang baik. Bagaimana Indonesia menjadi maju? Bagaimana Indonesia bisa meraih baldatun thayyibatun warbun ghafur tanpa adanya keikhlasan? Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua adalah belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dalam ibadah kurban dan haji, sudah seharusnya mengikuti tuntunan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam hal syarat dan rukun serta waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan, man sholla sholatana wa nasaka nusukana faqad asoban nusuk, wa man nasaka qabla sholah fa innahu qabla sholah wala nusukala. Siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih kurban seperti kurban kami, maka ia telah mendapatkan pahala kurban. Barang siapa yang berkurban sebelum sholat Idul Adha, maka ia hanyalah sembelihan yang ada sebelum sholat dan tidak dianggap sebagai kurban. Begitupun dengan syarat-syarat yang lainnya ketika berkurban, di mana ketika orang akan berkurban, maka hewannya pun harus memenuhi syarat. Dalam ibadah haji pun demikian. Rasulullah menyatakan, "Lita'khudu manasikakum fa inni la adri la ahujju ba'da hajjati had." Ambillah dariku manasik-manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah hajiku ini. Ini menunjukkan bahwa ibadah kurban dan haji adalah ibadah yang mesti didasari dengan keilmuan. Jika tidak, maka akan sia-sia belaka ibadah tersebut. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah dari ibadah haji dan kurban yang juga mensyaratkan, mengajarkan cinta, yakni kasih sayang dan ulas asih yang jernih terhadap sesama sebagai perwujudan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan para rasul kekasih Allah mempraktikkan hidup kasih sayang itu terhadap sesama tanpa diskriminasi. Nabi Ibrahim sempat minta kepada Tuhan agar umat Nabi Lut yang durhaka tidak diberi azab. Sifat ulas asih Nabi yang satu ini diabadikan dalam Al-Quran. Inna Ibrahima lahalimun awahun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang penyantun, lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Hadirin jamaah Id, yarhamukumullah. Para nabi utusan Allah sangatlah berjiwa kasih sayang. Nabi Muhammad ketika dilempari batu oleh kaum Taif tatkala hijrah, beliau berkeberatan pada saat malaikat Jibril menawarinya agar mereka melukainya itu diberi azab. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, jangan, mereka sungguh kaum yang belum mengerti, ujar Nabi akhir zaman itu. Dalam hadisnya beliau menyatakan, tidaklah beriman seseorang di antara kalian
sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Pada saat ini tidak sedikit manusia terjangkit virus egoisme, yakni sikap hanya mementingkan diri dan kelompok sendiri demi kepentingan golongan sendiri, rela mengorbankan kepentingan sesama, bahkan terhadap seiman. Aji mumpung kekuasaan tumbuh di mana-mana, sifat kasih sayang atau welas asih seolah menjadi mutiara yang hilang untuk ditemukan kembali. Kekerasan, konflik, dan bahkan perang terjadi di sejumlah tempat dan kawasan, antara lain karena menguatnya egoisme dan luruhnya kasih sayang antar sesama manusia. Manusia seolah-olah menjadi serigala bagi yang lainnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Id yarhamukumullah. Pelajaran yang keempat adalah belajar untuk meninggalkan larangan walaupun sementara waktu. Dalam ibadah kurban ada larangan bagi sohibul kurban yang mesti ia jalankan ketika telah memasuki 1 Zulhijjah hingga kurbannya disembelih. Walaupun hikmah dan larangan ini tentu nasnya juga hanya sedikit, namun tetap mesti dijalankan, yaitu oleh seorang muslim dengan menyatakan sami'na wa ta'na. Dalam sebuah hadis dinyatakan kaitan dengan larangan tadi, yang artinya jika kalian telah menyaksikan hilal Zulhijjah, maka kalian yang ingin berkurban, maka hendaklah sohibul kurban tidak memotong rambut dan kukunya. Lebih-lebih lagi dalam ibadah haji dan umrah, saat berihram, jamaah tidak diperkenankan untuk mengenakan wewangian, memotong rambut dan kuku, mengenakan baju dan celana yang berbentuk lekuk tubuh, tidak boleh menutup kepala, serta tidak boleh mencumbu istri, padahal itu adalah halal. Tetapi sementara waktu itu menjadi sebuah larangan. Larangan-larangan yang sifat sementara itu tentu untuk hal-hal tertentu kita harus senantiasa bisa menjaganya. La rafasa, la fusuqa, la jidala fil hajj. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kelima adalah pelajaran untuk senantiasa berzikir. Dalam kurban diwajibkan membaca bismillah dan disunahkan untuk bertakbir saat menyembelih kurban. Ketika seseorang memotong hewan kurban, maka yang memotongnya atau yang menyembelihnya menyatakan bismillahi wallahu akbar. Itu adalah ibadah yang disertai dengan senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh daripada itu, pelajaran zikir yang tentu di bulan Zulhijjah ini diajarkan kepada kita sekalian adalah kita dianjurkan untuk berzikir dari sejak awal bulan Zulhijjah ini sampai kemudian nanti hari tasyrik, terutama dari mulai kemarin tanggal 9 kita terus menerus sampai nanti di hari tasyrik kita menyatakan zikir kepada Allah dengan ucapan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bahkan bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji, itu pun harus berzikir kepada Allah. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah dengan menyebut asma Allah sebagaimana menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, dan bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Tetapi kemudian di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan dunia, dan tiadalah bahagia bagi mereka yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Intinya adalah kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pelajaran ibadah-ibadah yang dimaksud wabil khusus ibadah kurban, maka
dalam hubungannya dalam kehidupan kita saat sekarang ini, ibadah kurban itu memiliki pesan moral sebagai berikut. Pertama, kepada para pemimpin yang seharusnya lebih dahulu berkurban, bukan dengan dana jabatannya, tapi dengan dana pribadinya. Bukan hanya dengan menyembelih binatang, tetapi juga dengan menyembelih sifat-sifat kebinatangan mereka. Sekali lagi, tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban dalam bentuk binatang, tapi mereka harus menyembelih sifat-sifat kebinatangan mereka. Ibadah kurban mengingatkan kepada elit pemerintahan dari mulai tingkat tertinggi sampai yang terkecil, presiden sampai dengan pengurus RT, dari DPR pusat sampai DPRD daerah, dari pimpinan ormas sampai pimpinan partai politik, bahwa hanya dengan menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada mereka, mereka akan bermartabat di hadapan Allah dan terhormat di mata manusia. Pesan moral yang kedua kepada para pengusaha dan pedagang, berkurbanlah dengan menyembelih sifat-sifat curang, tidak jujur, seperti mengurangi timbangan, curang dalam takaran, menipu dan memperdaya pembeli. Jadilah pedagang yang jujur yang dapat menjadi tiang tegaknya ekonomi Islam. Janganlah meminjamkan uang dengan maksud mengambil bunganya, sebab termasuk perbuatan riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kepada para aparat dan penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, polisi maupun pengacara, berkurbanlah dengan menyembelih keinginan untuk memperjualbelikan hukum. Hindari mafia keadilan, mafia peradilan, hindari mafia kasus. Jauhkan diri dari perilaku menyuap dan disuap. Junjunglah tinggi keadilan, jadikan hukum positif dan hukum normatif sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum, asah terus kejujuran hati nurani. Apalagi jika yang bersangkutan adalah seorang yang beriman, maka ingat, Allah senantiasa mengawasimu, Allah senantiasa memperhatikanmu. Maka apapun yang kau lakukan, sekecil apapun itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para pendidik, guru, dosen, bahkan termasuk juga para guru TK, guru PAUD, berkurbanlah dengan kesungguhan memikirkan generasi yang berotak Jerman tapi berhati Mekah. Lambang interaksi antara kecerdasan akal dan kecerdasan hati, intellectual quotient dan emotional quotient antara kecerdasan dan akhlak mulia, antara filsafat dan tasawuf. Didiklah anak-anak menjadi anak yang berakhlakul karimah. Tidak hanya cerdas dari sisi intelektualnya, tidak hanya cerdas dari kehidupan yang sifatnya dunia semata, tetapi bagaimana cerdas spiritual, cerdas hatinya, senantiasa takarub kepada Allah. Yang kelima, pesan moral kepada para orang tua. Jadikan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sebagai suri tauladan dalam pengorbanan terhadap apa yang paling dicintainya. Anak semata wayangnya Ismail yang dia rindukan bertahun-tahun kehadirannya, dia kurbankan karena kecintaan dan ketaatan kepada Allah semata. Karena itu, berikan anak-anak pendidikan agama dan pergaulan yang terbaik. Ajarkan kepada mereka mengenal Allah dan mencintai Allah dengan mengajarkan Al-Quran sebaik-baiknya. Didik anak-anak dengan perhatian penuh. Jangan mendidik anak-anak dari sisa waktu kita. Jangan didik anak-anak kita dengan pergaulan yang bebas, yang semakin hari semakin jauh dari akhlakul Islam, jauh dari generasi Ismail alaihissalam. Selanjutnya pesan moral kepada anak-anak. Jadikan Nabi Ismail sebagai teladan dalam ketaatan kepada perintah Allah serta penghormatan kepada kedua orang tua. Ketika Nabi Ibrahim meminta pendapat putranya Ismail alaihissalam bahwa Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan Ismail, maka kalimat yang muncul dari Ismail adalah,
ya abatim ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah yarhamukumullah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasinya Ismail alaihissalam. Yang terakhir, pesan moral untuk kita semua, kurbankan nikmatnya tidur di malam hari dengan qiyamul lail, dan terutama adalah sholat berjamaah subuh di masjid. Sekali lagi, kurbankan tidur kita agar kita bisa qiyamul lail. Paling tidak jika qiyamul lail belum sanggup bagi orang tertentu, maka usahakan dengan sekuat tenaga sholat subuh berjamaah di masjid. Sekali lagi, sholat subuh berjamaah di masjid, sehingga esok hari setelah kita Idul Adha ini masjid penuh dengan sholat berjamaah. Wabil khusus adalah sholat subuh berjamaah. Kurbankan manisnya harta dengan mengeluarkan infak sedekah. Jika sudah memenuhi nisab dan haul, tentu keluarkan zakatnya. Termasuk saat sekarang ini, jika punya kemampuan untuk berkurban, upayakan berkurban. Jika kemudian secara materi uang cash tidak memilikinya, maka barangkali ada barang yang jarang kita gunakan tetapi bernilai, juallah itu untuk berkurban. Tetapi tentu seperti apa yang dibaca dalam Al-Quran surat Al-A'la, bal tu'siruna hayatad dunya, kita ini seringkali cenderung kepada kehidupan dunia. Nauzubillah summa nauzubillah. Mari kita kurbankan jabatan kita, kedudukan kita untuk melayani umat dengan sebaik-baiknya, bukan untuk memperkaya diri dengan jabatan itu. Jadikan semua yang kita miliki sebagai alat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Akhirnya hadirin jamaah yarhamukumullah, mari kita sama-sama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta segenap ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang makbul, ibadah yang mabrur, sehingga melahirkan kehidupan yang lebih khusyuk, lebih baik dan lebih utama untuk taqarrub kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang saat ini tengah menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membekali mereka dengan ketakwaan, mengampuni dosanya dan memberikan kebaikan dimanapun mereka, serta semoga mereka meraih haji yang mabrur, dan mudah-mudahan keberkahannya juga sampai kepada kita sekalian. Saudara-saudara kita dimanapun berada yang memperoleh musibah, mudah-mudahan diberi kesabaran dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah agar hidup di dunia ini senantiasa berada di jalannya, mensyukuri segala nikmatnya yang dianugerahkan kepada kita dengan beribadah dan menjalankan tugas kekhalifahan dalam bimbingannya, serta di akhirat kelak menjadi penghuni surga Jannatul Naim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilat. Allahumma inna nas'aluka anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ila nur wa jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha alaik qadirina laha wa atmimha alaina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.